Kalau lu masih mikir dan ngeliat profit itu harus per trade atau per hari, lu udah salah besar. Trader profesional aja lihatnya itu bahkan bukan cuma per bulan, malah mereka ngelihatnya itu per tutup buku 4 bulan, 8 bulan, dan juga 1 tahun dalam jangka yang panjang. Kebanyakan orang gagal di trading itu karena mindset mereka sendiri ngelihat profit konsisten itu salah kaprah. Lihat profit konsisten itu ya, trader profesional itu ngelihatnya dalam jangka waktu yang panjang. Dan kebanyakan orang mereka mikirnya per bulan gua harus profit, per trade harus profit, malah yang lebih parah tuh. Itu udah salah yang sangat salah kaprah untuk ngelihat profit konsisten. Dan itu gak realistis sama sekali. Kita akan mempelajari ini. Gimana sih seorang trader profesional ngelihat profit dan loss itu sendiri. Oke, kita mulai dari cara berpikir trader profesional dulu ya. Mereka tahu banget di trading itu ada di waktunya bisa untung besar, ada di waktunya cuma untungnya kecil, dan ada di waktunya mereka mengalami kerugian. Dan mereka pun gak panik gitu kalau misalkan di bulan ini mereka mengalami loss. Karena apa? Karena mereka tahu profit itu selalu bakal hadir di siklus dalam jangka waktu yang panjang. Dan mereka itu ngelihatnya bukan cari-cari profit instan, profit gede dalam jangka satu waktu. Mereka tahu betul di saat momentumnya emang lagi bagus, lagi profit mulu, mereka hajar terus untuk memaksimalkan profit mereka. Dan di saat ada momentum-momentum atau waktu-waktunya yang kurang bagus, mereka membatasi kerugian mereka. Karena mereka tahu betul nggak selalu bakal profit per bulan. Bahkan per trade itu mereka nggak lihat sama sekali. Bahkan mereka menganggapnya kalau loss per trade itu ya udah loss trade aja, udah bagian dari siklusnya. Bahkan per bulan rugi pun itu udah bagian dari tradingnya. Mereka ngelihatnya per tutup buku. Ingat, gue bakal ulang-ulang di video kali ini. Per tutup buku 4 bulan, 8 bulan, 1 tahun. Gini, kita berkaca dengan hedge funds atau perusahaan-perusahaan trading besar yang di dalamnya banyak seorang trader. Mereka ngelihatnya itu bahkan per tutup buku 1 tahun doang. Dan mereka menganggap profit setahun itu di angka 30% itu udah bagus yang luar biasa. Bahkan di saat mereka mengalami bulan-bulan rugi, bagi mereka ya udah emang itu suatu hal yang normal. Lihat perbedaannya sama kita yang berharapnya setiap trade harus profit, setiap bulan harus untung, sekian lagi udah ditaker. Gimana cerita? Oke deh, anggaplah kalau itu ada. Kalau itu ada pun ya, kok banyak orang yang kesusahan di trading, banyak orang yang masih ribet di trading. Jadi jangan terlalu banyak kemakan gimmick-gimmick. Oh gampang lah, dapat profit sehari cepet, sehari 1 juta, sehari 2 juta. Ya gampang, bener. Kalau modal lu 1M, ya gampang. 1M aja 1%-nya udah berapa tuh? Udah 10 juta. Itu udah gampang, sangat-sangat gampang. Jadi kalau dibilang profit sehari 1 juta itu gampang, modalnya berapa dulu? Lu tanyain begitu. Oke, dia nunjukin profitnya bisa 1 juta sehari dengan modal cuma 1 juta gitu. Balikin lagi. Dan lu perlu teliti lagi, lebih dalam lagi liatnya. Karena kita banyak banget didoktrin dengan di luaran tuh yang nunjukinnya profit doang. Dan gue tahu banget dan yakin banget lu masuk ke grup dengan harapan lu pengen profit juga. Tapi gue di sini pengen benar-benar ngebuka realitanya. Dan gue pengen lu jadi trader profesional. Cara ngelihat lu juga harus selayaknya trader profesional. Terus kenapa sih kita harus ngelihat untung dan rugi itu per tutup buku 4 bulan, 8 bulan, dan 1 tahun? Karena di market itu ada yang namanya siklus. Ada siklus-siklus kita bisa mengalami untung besar, ada mengalami profit kecil, bahkan ada kerugian. Contoh, ada orang yang jualan baju muslim, baju-baju buat lebaran. Mereka dapat momentum besar di saat waktu-waktunya mau lebaran. Makanya suka kita lihat nih, sirop-sirop marjan itu keluarnya di waktu puasa. Terus kongguan kayak begitu kita ngeliatnya di waktu-waktu bulan-bulan puasa. Kenapa? Itu momentum mereka di saat mereka harus cari duit digeder. Karena mereka tahu momentumnya kapan. Jadi kita jarang tuh ngeliat kan promosi-promosi tentang sirop, tentang jajanan-jajanan kurma atau baju-baju lebaran di saat di hari-hari biasa. Kenapa? Di trading pun sama, ada siklusnya begitu. Karena trading kan dagang bahasa Indonesianya kan. Nah dagang itu selalu ada kapan waktunya untung besar, kapan waktunya untungnya kecil. Atau di dunia makanan, mereka panen besar di saat waktu-waktunya liburan. Karena di saat banyak orang liburan, banyak orang yang bisa berkunjung ke tempat mereka. Itu siklusnya. Sama aja kayak di trading, ada siklusnya. Kalau di trading yang bikin beda, siklusnya itu gak bisa kita patok, oh berarti di bulan ini kita bakal untung gede.
karena bulan kemarin kita bisa untung gede. Ya ada patokannya begitu emang. Cuma siklus yang gue maksud di sini, kita nggak bisa nebak kalau di trading. Yang bisa kita tahu dari awal, kita bisa untung berapa persen rata-rata per bulannya, rata-rata selama 1 tahun, karena ada siklus-siklus bagusnya. Contoh perhitungan begini, 6 bulan profit besar, 3 bulan profit kecil, 3 bulan profitnya agak besar, tapi secara tutup buku itu masih profit. Nah begitu cara ngelihatnya, itulah realistis sesuai dengan realita keadaan di trading itu kayak gimana. Dan inilah rahasia dari cara berpikir trader profesional. Jadi mereka nggak gampang terpengaruh oleh kondisi market yang mengalami kerugian-kerugian itu. Mereka bisa berpikir jernih. Karena kenapa? Mereka realistis, sangat-sangat realistis. Jadi yang jadi pertanyaan begini, udah profesional kok tetap ngeliatnya begitu? Oke, gue bahas juga nih kesalahan fatal yang suka dilakuin atau yang dilihat oleh seorang pemula. Ngelihat loss dan profit per trade. Setiap kali profit per trade senang, ya enggak? Ayo, ya enggak? Profit senang nih. Bagian loss, aduh, stres langsung, pusing langsung, profitnya hilang nih, berkurang nih. Nggak sadar aja kalau setiap trade itu bagian kecil dari proses besar dan panjang itu, dan nggak berpengaruh apapun. Yang kedua nih, ngelihat profit dan loss per bulan. Per bulan ini gue harus untung sekian. Itu pun udah salah juga. Karena kalau misalkan lu mengalami bulan rugi, lu bakal ngerasa kayaknya analisnya jelek nih, kayaknya strategi yang dipakai salah nih, ganti jadi nggak konsisten di situ. Coba tarik panjang 6 bulan, itu bakal plus nanti ujungnya, bahkan setahun itu lebih enak banget, kelihatannya tergambarnya jelas. Dan yang ketiga nih, yang paling parah nih, mikir setiap trading harus untung setiap saat. Kalau nggak mau adanya loss, gue bakal selalu bilang, mending gak usah trading sekalian, asli, gak usah buang-buang waktu, gak usah trading sekalian. Udah, lu lupain tentang trading, lu lanjut aktivitas atau rutinitas yang lu lakuin buat cari duit. Karena kalau di otak lu udah easy money, uang cepat, uang gampang di sini, no, lu udah sangat salah besar. Ini bukan tempatnya. Ini untuk seorang yang punya mentalitas pebisnis, untuk seorang mentalitas pedagang yang benar-benar tahu betul trading itu adalah perdagangan, ada siklusnya. Karena kenapa? Ya balik lagi, mana ada gitu bisnis yang selalu untung. Malah kita sering lihat kok ada perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Bahkan sekelas Nokia aja yang bahkan digadang-gadang gak bakal bisa bangkrut nyatanya kalah sama Android, sama Apple. Segitu sekelas pebisnis luar biasa. Apalagi di trading yang penuh dengan berhadapan langsung dengan dapetin uang, hilang uang. Itu sama aja dan gak ada bedanya. Sama-sama masuk ke dunia bisnis, ke dunia usaha. Jadi kalau misalkan mentality lu sebagai seorang pejudi yang pengen dapetin profit instan, profit gede, flipping duit begitu, capek sendiri ujungnya. Kalau nggak percaya gini, lu lanjutin aja dan lu lihat diri lu 1 tahun dari sekarang itu berkembang nggak di trading. Kalau enggak, masa sih lu nggak mau merubah? Atau sekarang deh dengan pola pikir lu yang masih begitu, nggak mau lu rubah? Yang jadi pertanyaan gua, menghasilkan nggak di trading? Kalau nggak bisa menghasilkan, kok dipertahanin? Ya balik lagi, semua kembali di lu. Semua tingkat keberhasilan lu, semua tentang perjalanan lu itu dari diri lu sendiri. Gua cuma bisa ngebimbing. Lu mau dibimbing atau enggak, dan lu mau ikutin prosesnya atau enggak, itu kembali di lu. Lu pengen ngerubah pola pikir lu ya yang lama, atau lu pengen mempertahankan pola pikir lu yang sekarang ini dan kayaknya ini bukan tempat gua pengen keluar aja dari sini. Silakan, gua nggak mau menahan lu. Kenapa? Ya gimana gitu loh. Emang realitanya begitu. Daripada gua ngejual iming-iming ke lu, tenang, bulan ini kita bakal profit. Pasti profit, slow aja. Profit itu gampang. Gua ini jago banget menganalisa, apalagi gua dapat analisa dari seorang analis profesional. Pasti kayak lu dalam jangka waktu 3 bulan. Modal 3 juta jadi 300 juta. Faktanya nggak begitu. Lu ngeliat gue gimana? Jadi seorang penipu kan? Nah di sini gue pengen ngebuka realitanya trading itu nggak begitu. Bahkan seorang trader profesional, gue ulangi lagi nih, ngelihatnya itu bukan per trade, bukan per bulan, per 4 bulan, 8 bulan, dan juga 1 tahun. Dan gue harap lu bisa menerapkan mindset seorang trader profesional seperti mereka yang udah berhasil di trading ini.